Baik, salam saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mempersatukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah, itulah yang melampaui segala akal dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membacakannya dalam terjemahan baru 2. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tema kebenaran firman Tuhan pada hari ini yaitu Imago Dei, dari kata dasar image. Image itu artinya gambar atau gambaran gitu ya. Secara sederhana tema ini menjelaskan bahwa manusia itu adalah gambaran dari Allah. Manusia itu adalah cerminan dari Allah. Manusia itu adalah representasi dari Allah. Istilah ini menggambarkan bahwa manusia awalnya diciptakan kudus, tidak berdosa, dan tidak memiliki tindakan yang mengakibatkan berbuat mereka jatuh dalam dosa. Tetapi setelah Adam dan Hawa memiliki keinginan untuk sama seperti Allah, manusia jatuh dalam dosa. Manusia tidak kudus lagi, dan tidak ada satu aspek pun dalam diri manusia ini yang tidak berdosa. Seluruh aspek di dalam diri manusia ini adalah berdosa. Ini yang dinamakan total depravity. Dan hal ini diajarkan oleh seorang hamba Tuhan dari gereja Protestan, ditekankan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama John Calvin. Agustinus, seorang hamba Tuhan juga, dia menggambarkan istilah total depravity ini adalah bahwa manusia tidak berbuat dosa dan pasti berbuat dosa, dan seluruh aspek dalam hidupnya sudah tercemar di dalam dosa. Tetapi ada satu fakta yang menarik dalam iman Kristen, di mana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib, dan ini menggambarkan pengorbanan yang begitu luar biasa. Saudara, saya memberikan sebuah ilustrasi penting. Ada seorang pemuda yang dia membutuhkan uang 50.000 untuk dia makan. Lalu dia mencuri uang 50.000 itu. Lalu ketahuan bahwa dia mencuri. Maka dia layak mendapatkan hukuman. Gitu. Tetapi orang yang memiliki uang 50.000 itu tadi, dia mengampuni orang yang mencuri itu. Lalu orang yang kehilangan uang 50.000 itu tadi, dia yang mengatakan bahwa biarkan saya yang mendapatkan hukuman itu, sehingga dia dihukum. Begitu juga dengan kita. Kita diciptakan oleh Allah, diberikan kekuasaan oleh Allah untuk memelihara bumi. Tetapi kita jatuh karena keinginan kita sendiri. Manusia jatuh karena keinginannya sendiri. Tetapi manusia tidak dihukum. Allah mengambil hukuman itu. Itulah bentuk kasih Allah dalam kehidupan kita. Pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan. Tetapi faktanya ketika Allah begitu mengasihi manusia, ada banyak pemuda-pemudi yang tidak mengasihi Allah, yang tidak menghidupi kasih karunia yang telah Allah berikan itu. Allah telah memberikan atau menunjukkan kasih karunia-Nya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tetapi faktanya kasih karunia itu di dalam diri kita tidak kita hidupi. Ada banyak pemuda-pemudi yang tidak mencintai Kristus. Dia mencintai sesuatu yang limited edition, sesuatu yang pakai expire, sesuatu yang terbatas. Cinta terhadap mabuk-mabukan, cinta terhadap pergaulan bebas, cinta pada kehidupan yang penuh dengan amarah dan kebencian, cinta pada perkelahian. Tapi ada satu kesimpulan penting dari Imago Dei, dari cerminan Allah ini. Ketika kamu jatuh dalam dosa, Allah begitu mengasihimu. Kamu berharga di mata Tuhan, karena kamu adalah cerminan dari Allah itu. Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk menunjukkan bahwa kita itu berharga dan terlalu berharga. Kamu terlalu mahal. Jadi jangan biarkan dirimu jatuh dalam sesuatu yang semu, jatuh dalam cinta yang semu. Cintailah sesuatu yang bersifat kekal, karena Allah terlebih dahulu menunjukkan cinta kasih-Nya kepadamu. Gitu.
Cinta pada kemabukan itu menyenangkan, tapi itu pakai expire. Cinta pada pergaulan bebas itu menyenangkan, tapi itu pakai limited edition, sesuatu yang terbatas semua. Tapi cinta yang telah Allah belikan di dalam dirimu, dan ketika kamu menunjukkan cintamu itu kepada Allah, itu sesuatu yang kekal. Saya mengutip sebuah pernyataan penting dari seorang hamba Tuhan bernama John F. MacArthur. Dia mengatakan demikian. Lihat dirimu. Adakah yang lebih kamu cintai selain Kristus? Apakah itu perempuan, jabatan, lalu karirmu, studimu, nilaimu supaya tinggi, lalu kamu melupakan Kristus? Adakah sesuatu yang lebih kamu inginkan selain Kristus? Apa yang kamu inginkan selain Kristus? Apakah itu uang? Adakah sesuatu yang lebih ingin kamu layani selain Kristus? Ada nggak yang ingin kamu layani selain Kristus? Apakah itu keinginan pribadimu sendiri sehingga kamu mengabaikan Kristus? Adakah orang yang kamu hormati selain Kristus? Adakah orang lain yang ingin kamu beritakan selain Kristus? Kamu terlalu mengidolakan seseorang mungkin sehingga kamu meninggalkan Kristus. Jika demikian, jika ada cinta yang membuat kamu meninggalkan Kristus, maka sejatinya kamu telah kehilangan cinta pertama. Saudaraku, cintailah Kristus, karena Kristus terlebih dahulu mengasihi kamu. Manusia diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah. Manusia itu kudus, jatuh dalam dosa, tetapi Allah tidak menghukum manusia. Allah mengambil hukuman itu. Dan itu menunjukkan bahwa kamu dan saya begitu berharga di hadapan Kristus. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita menghidupi kasih Allah itu di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah kita, dimanapun kita melangkah, kita menjadi saksi bahwa kita itu dikasihi oleh Kristus. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih telah menyatakan cinta kasih-Mu kepada kami. Kami adalah cerminan dari kasih Allah. Kami adalah representasi dari cinta Allah itu. Manusia jatuh dalam dosa, tetapi Engkau tidak membiarkan kami dihukum. Kau mengambilkan hukuman dosa itu. Dan dalam setiap kehidupan kami jatuh berkali-kali di dalam dosa. Kami jatuh dalam kemabukan, pergaulan bebas. Tetapi Engkau tetap menunjukkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau mencintai kami Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami juga mencintai Engkau Tuhan, lebih dari apapun. Dan biarlah kiranya Tuhan, kasih-Mu itu menyertai kami dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, dan dalam setiap pergumulan kami. Mungkin ada teman-teman yang mencari teman hidup. Biarlah Kau berikan Tuhan yang benar-benar mencintai Kristus juga. Dan kami serahkan seluruh aspek dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.